Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Ketika kami tidak punya jalan, ketika kami terhenti pada sebuah perjalanan menuju kepada kehidupan yang Tuhan inginkan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah berdiam diri bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin yang sedang mengikuti dari rumah dengan link yang sudah dibagikan, Anda sudah bisa kembali kepada link semula, sudah bisa berjalan dengan baik, karena operatornya sudah bisa. Ya. Baik, mungkin saudara pernah merasakan hidup ini tidak adil. Mungkin saudara pernah berkata, saya percaya Tuhan, tapi kok kenapa saya tidak pernah henti-hentinya menghadapi persoalan dalam hidup ini. Dan persoalan itu ada banyak. Mulai dari diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Mungkin juga masalah yang datang seperti penyakit, itu sesuatu yang kita tidak inginkan tapi datang. Atau mungkin juga dari segi ekonomi. Ekonomi kita itu hancur lebur berantakan. Tetapi juga bisa juga masalah yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita kan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dia sudah membayangkan masalah itu akan datang. Bagaimana kalau situasinya seperti ini, apa yang akan terjadi nanti? Nah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Padahal dia bangun pagi dalam keadaan sehat. Dia bangun pagi dalam keadaan bisa ngobrol dengan orang lain. Dia bangun pagi dan bisa menikmati sarapan. Nah ini adalah masalah berat, yaitu khawatir. Bagaimana kalau dia lupa, kata kalau itu adalah kata pertama yang dipakai oleh iblis untuk menggoda Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kan gitu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kata itu juga yang dipakai untuk menggoda Tuhan Yesus. Kalau engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, ada yang menatangnya. Ya. Jadi itu yang sering kita pakai. Makanya kata-kata kalau ini adalah kata-kata yang boleh dikatakan kata-kata yang sangat menggoda kita, dan kemudian kata-kata ini juga menjadi masalah bagi kita. Ya. Nah, dalam bacaan hari ini, itu kita baca yang kalau Anda menyimak tadi, itu berbicara tentang kekuasaan dan kedaulatan Allah. Nah ini yang banyak tidak dipahami oleh begitu banyak orang. Jadi ada kuasa yang paling tinggi, yang melebihi kuasa apapun. Dan dia adalah Allah yang berpribadi. Kenapa Allah berpribadi? Karena Allah itu punya kemauan, punya keinginan, punya rencana bagi dunia ini dan bagi pribadi masing-masing.
Ingat nggak waktu Dia ciptakan kita, sesudah Dia menciptakan langit dan bumi, hewan, tumbuhan Dia ciptakan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ialah bahwa Allah kemudian mengatakan apa yang Dia ciptakan itu baik. Apa yang Dia ciptakan itu baik. Nah, saudara-saudara, Allah penguasa ini seringkali kita tidak mengerti atau salah mengerti. Kita suka berkata begini, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya jadi sulit begini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya jadi susah begini? Nah, itu yang seringkali menjadi masalah kita. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok hidup ini jadi seperti ini? Nah, ini yang seringkali menjadi masalah kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita itu tidak salah. Tapi kenapa jadi seperti ini? Kenapa kesalahan seperti ini terjadi di dalam kehidupan saya? Itu pertanyaan kita. Kenapa jadinya seperti ini? Nah, saudara-saudara sekalian, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang kita baca tadi ya, dia bilang begini, Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, jadi jangan kita percaya kepada yang lain. Kadang-kadang kita begini loh, kita ada satu keluarga. Pas hari Minggu, jam 9, dia memutuskan tidak ke gereja, tapi dia mau pergi ke Ancol. Di jalan, dia kecelakaan. Akhirnya istrinya bilang begini, nah, seharusnya kita ke gereja dulu, baru ke sini. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan bahwa itu tidak ada hubungan antara kecelakaan dan tidak ke gereja. Tidak ada hubungan. Lalu kenapa jadi seperti itu? Nah, saya katakan saudara sekalian, Allah tetap berkuasa dalam situasi apapun. Sebab apa? Banyak juga yang lagi menuju gereja malah celaka gitu kan. Ingat nggak yang Suzuki yang ditumpangi oleh mahasiswa IPB? Mau pergi beribadah di Tangerang. Mau beribadah ke sana. Di tengah jalan, mobilnya itu oleng. Dan terbalik. Ada yang mati, ada yang sampai lumpuh. Nah, lalu kita katakan, lalu di mana kesalahannya? Enggak ada yang salah. Saudara sekalian, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini hanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Ingat itu. Jadi, ada yang baik, ada yang buruk. Baik dan buruk itu kan pikiran kita kan. Tapi bagi Tuhan, Dia katakan semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Tapi sungguh teramat baik itu tidak dikatakan kepada ciptaan lain seperti binatang dan yang lain-lain. Enggak. Itu tidak dikatakan seperti itu. Tetapi apa? Yang dikatakan baik itu, yang sangat baik itu, hanyalah kepada manusia. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Anda dan saya manusia? Manusia kan? Manusia? Manusia. Dan Tuhan bilang, ketika Dia ciptakan manusia, dan manusia itu jadi baik, sudah jadi, ya. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan lihat, ini manusia, jadi. Sudah jadi manusia. Dia bilang, sungguh amat baik. Kalau ciptaan lain, baik. Tapi manusia, sungguh amat baik. Itu luar biasa loh, Tuhan ciptakan seperti itu.
Sehingga tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan, ada yang tidak baik dalam diri saya. Itu kita katakan tidak baik. Tapi di hadapan Tuhan, semua itu baik. Contoh, ketika saya sakit, saya sampai berseru kepada Tuhan, Tuhan ini sakitnya luar biasa ini Tuhan, sakit. Waktu kena COVID lah waktu itu kan. Aduh panasnya, keringnya tenggorokan dan seterusnya. Nah, tetapi saya kemudian sampai kepada firman Tuhan. Saya bilang, emang sakit ini jelek? Emang cuma kamu yang sakit? Masih banyak orang yang lebih parah dari kamu. Bahkan tidak bisa jalan. Karena nggak ada kakinya. Itu sudah lama sakitnya. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Tapi dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Tapi kamu baru sakit begini. Oh iya. Tapi Tuhan bagaimana kalau besok saya mati? Itu juga baik kok. Emang nggak boleh mati? Manusia kan semua juga mati kan? Syukur-syukur kamu masih hidup. Oh iya. Oke lah. Sudah saya sudah terima seperti itu. Dalam keadaan menahan sakit saya tidur. Dan sesudah itu besok pagi saya bangun. Panasnya mulai turun. Nah, saya memuji Tuhan. Dan saya katakan, semua ini baik Tuhan. Karena apa? Karena kalaupun saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, itu baik. Supaya saya pun juga merasakan bagaimana orang lain menahan sakit seperti ini. Toh, sebelum saya meninggalkan dunia ini, toh juga saya harus sakit dulu. Saya lemah dulu. Kalau nggak sakit ya lemah. Tapi kalau saya masih hidup, ya oke. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara saya, pahami hidup ini. Hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu seperti ini. Hidup yang diciptakan oleh Tuhan, beginilah adanya. Ada waktu-waktu di mana kita lucu di dalam dunia ini, dicubit-cubit pipinya karena lucu kan? Ada waktunya di mana kita itu mulai ke sana kemari, ada waktunya di mana kita itu produktif, di mana ada waktunya kita itu dalam keadaan jatuh bangun, dan kemudian tibalah usia di atas 70 atau di atas 80 tahun. Di situ ya nggak mau sakit ya tetap sakit gitu kan. Dan selesai. Kalau orang tidak pahami bahwa saya harus hidup terus, kata Khalil Anwar penyair yang dulu, dia bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, boleh 1000 tahun, tapi pada akhirnya juga sesudah 1000 tahun ya mati gitu kan. Harus pahami bahwa ada hidup, ada mati. Ada kuat, ada lemah. Ada sakit, ada sehat. Itu hidup. Itu kehidupan. Yang ada ialah begini. Kalau kita kuat, pakai kekuatan itu untuk yang baik. Kalau kita lemah, minta tolong orang lain, berdoa kepada Tuhan. Kalau orang kuat terus, kapan dia berdoa? Kalau orang kuat terus, kapan dia minta pertolongan? Nggak akan ada. Apakah ini tidak baik? Itu baik. Lalu si setan, si penggoda, baik nggak dia? Orang bilang jahat. Kalau nggak ada setan yang menggoda kita, iman kita sia-sia. Betul loh. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita pun kalau Anda merasa Anda itu benar, Anda tidak perlu pengampunan dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Anda di sini. Kan tadi kan ada berita pengampunan dosa kan? Betul nggak benar? Itulah sebabnya kita ada di sini. Di rumah Tuhan, itu ada kekurangan Tuhan. Bagaimana ini? Ingat, rasa bersalah adalah bukan cuma dosa. Tapi rasa bersalah itu adalah sumber penyakit kita. Apa itu rasa bersalah? Saya merasa sempurna, saya merasa tidak sempurna, saya merasa ada yang kurang. Saya dalam perjalanan dari Cimahi ke sini ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak, dia merasa, aduh Pak saya ada kurangnya. Oke. Saya ada lemahnya.
Saya ini bodoh, Pak. Oke, saya bilang begini, kamu sudah lihat si ini? Saya sebut nama dia. Kamu sudah lihat? Siapa lebih bodoh? Kamu atau dia? Dialah, Pak. Berarti kamu apa? Ya, kamu pinter. Kamu itu bilang bodoh, kamu bilang itu kamu lemah, kamu bilang itu kamu nggak punya apa-apa karena bandingan sama orang lain. Dibandingin sama orang lain. Sesudah Anda bandingkan sama orang lain, lalu datanglah si pendakwa itu. Siapa dia? Iblis. Iblis itu tidak punya kuasa. Sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Oleh karena itu dia bangkit dari kematian. Dia menang dan kita pun orang yang percaya ikut mengalami kemenangan. Nah, sudah ditekan oleh diri sendiri karena ngebandingin sama orang lain, datanglah si iblis itu untuk bilang apa? Kamu rasain loh, kamu salah, kamu nggak kuat, kamu bodoh, kamu nggak mampu, kamu miskin, kamu orang nggak berharga. Saudara, saya cuma bertanya, Anda percaya Tuhan nggak? Jawab dalam hati. Anda percaya Tuhan nggak? Percaya? Boleh nggak angkat tangan? Siapa yang mengatakan dalam hatinya saya percaya Tuhan? Kalau Anda percaya Tuhan, kalau Anda percaya Tuhan ya, kalau Anda percaya Tuhan, maka Yesus bilang begini, aku akan bersama dengan kamu senantiasa. Bukan cuma bersama, dia ada di dalam hidupmu, di hatimu. Yesus ada di dalam hati kita. Ini saudara-saudara sekalian yang dicari oleh agama-agama lain. Cuma ada di dalam Yesus. Anda percaya Yesus, dia menyatu dengan kehidupan Anda. Artinya apa? Anda di dalam Tuhan, dan Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam Anda. Pertanyaan saya, Tuhan itu segala-galanya bukan? Tuhan segala-galanya atau tidak? Segala-galanya. Kalau yang segala-galanya itu ada di dalam hidup Anda, apa yang kurang? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Nggak ada. Kalau Anda bilang ada yang kurang, itu tandanya Anda tidak percaya Tuhan. Kalau Anda bilang ada yang kurang, karena Alkitab bilang begini, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Artinya Tuhan selalu bersama dengan saya. Maka ayat itu mengatakan, aku takkan kekurangan apapun. Nggak ada yang kurang. Itu kata Raja Daud yang percaya kepada Tuhan. Padahal dia itu raja manusia juga yang banyak dosanya juga gitu. Tapi dia bilang, enggak ada. Lalu kita tanya, lalu dosamu gimana? Itulah sebabnya Raja Daud itu melihat ke depan bahwa ada penebusku, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita percaya Yesus. Kenapa? Kalau kita percaya Yesus, di sana ada pengampunan dosa-dosa kita. Kan ada seorang perempuan yang berzina ke sana kemari. Waduh, di mata orang-orang ini, si perempuan ini sangat menjijikkan. Dan pantas untuk dilempar dengan batu. Pantas untuk dimatiin dengan batu. Mati pelan-pelan lah di situ. Tapi Yesus datang dan mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Saudara sekalian, kita baik. Kita dihargai oleh Tuhan. Kita kemudian dikatakan dosa kita diampuni. Kita ini adalah manusia yang kudus, yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Kita orang yang paling disayang oleh Dia. Itulah kita. Nah, ketika Anda katakan saya percaya Tuhan, maka yang berikut ialah apa yang ditakutkan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kemudian Anda katakan, ini gara-gara orang lain, ini gara-gara orang tua saya, ini gara-gara tetangga saya, ini gara-gara orang ini, orang itu. Ya, saya mau katakan yang kita baca tadi,
Orang Israel yang diceritakan di Alkitab tadi adalah mengalami suatu penderitaan yang paling berat. Bayangkan dia sudah punya mata pencarian di situ, sudah urus anak, sudah sekolah di situ dan sebagainya. Tiba-tiba mereka semua ini diangkut ke negeri orang di mana nggak tahu mau hidup atau mati. Dibuang. Dalam keadaan seperti itu, saya mau tanya, baik nggak keadaan mereka? Nggak baik, nggak baik. Menderita, tapi jalan Tuhan untuk mereka baik. Tuhan bilang, lu kalau nggak dibikin begitu, enak-enak aja. Saya bikin begitu kamu supaya kamu datang berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan mereka berseru. Kalaupun nggak ada temanmu, sebangsamu yang menolong kamu, aku pakai orang lain. Dan itulah Raja Kores. Raja Kores itu orang kafir loh. Tapi Tuhan pakai untuk menolong mereka datang kembali ke tanah air mereka. Dan kemudian mereka ditolong. Ini saudara-saudara sekalian, Allah kita yang berdaulat, Allah kita yang memperhatikan kita siang dan malam. Dia tidak pernah tidur. Anda tidur kok. Kalaupun ada orang rajin berdoa ketika dia tidur, dia tidak berdoa. Dia mimpi. Tapi Tuhan tetap bekerja. Sekarang Anda dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah? Dalam keadaan khawatir? Dalam keadaan mikirin sesuatu? Anda dalam keadaan kekurangan? Diperlakukan tidak adil? Anda dalam keadaan susah? Boleh. Anda sakit? Anda terancam mati? Silakan. Semua itu adalah satu warna kehidupan. Tapi saya mau katakan, apapun keadaan Anda, ingat, Tuhan ada bersama Anda. Anda tidak perlu menyalahkan situasi. Anda tidak perlu menyalahkan orang lain. Karena Allah bekerja lewat orang lain juga. Ketika Anda tidak suka dengan orang lain, Anda harus berkata begini, Tuhan terima kasih karena Tuhan pakai orang yang saya benci itu untuk menguatkan iman saya. Sebenarnya itu. Tuhan terima kasih untuk orang itu yang maki-maki saya. Karena dengan sikap orang itu, saya berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang yang cuek dengan saya. Karena saya tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang peduli dengan saya. Ketika Anda berkata begitu, maka Anda telah mencapai suatu kehidupan yang sebenarnya. Karena apa? Bukan keadaan lingkungan kita yang menentukan Anda bahagia. Bukan orang lain yang menentukan kebahagiaan Anda. Bukan harta kekayaan yang menentukan kebahagiaan Anda. Hati Anda lah. Hati Anda lah yang membuat lingkungan itu, membuat Anda itu bahagia. Orang satu dikasih 100.000 oleh Tuhan, satu dikasih 300.000, satu dikasih 1 juta. Kalau Anda bandingkan kok saya cuma 100.000, Anda salah. Di situ kesalahan Anda karena membandingkan itu. Tapi ketika Anda terima itu dan Anda tidak perlu lihat kiri kanan, lihat pada Tuhan, wah Tuhan baik. Anda bahagia loh. Anda bahagia. Kebahagiaan hati Anda akan menentukan di sekitar Anda itu bisa bahagia. Waduh kok Pak Tumpal ini selalu senyum ya, gitu. Selalu senyum, selalu bahagia, selalu memperhatikan orang lain. Ya kan? Karena Anda bahagia, waduh kelihatan Anda memperhatikan orang lain. Ketika kita perhatikan orang lain juga bahagia gitu. Ya. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Percaya akan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan percaya bahwa Allah pun dapat memakai siapa saja untuk menolong kita. Tidak usah khawatir, tidak usah kita mengeluh, tetapi kita bersyukur tiap-tiap hari. Bangun pagi, Tuhan terima kasih
karena Tuhan memperpanjang hidup saya. Kedua, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih izinkan saya hidup hari ini, beri kekuatan untuk menghadapi masalah. Karena apa? Bukan kita berdoa, Tuhan singkirkan semua masalah ini. Bukan itu. Tapi biarlah masalah itu ada, tapi beri kekuatan pada saya untuk menghadapinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena kami percaya Tuhan baik, Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.